Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali ya, untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita pada malam ini kita akan membahas tentang an-nadbu ila ityanis sholati wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bis sakinati wal wiqari. Anjuran untuk mendatangi sholat atau majelis ilmu atau yang sejenis dengannya dari ibadah-ibadah yang lain dengan tenang ya, baik tenang secara fisik maupun hatinya tenang. Itu ya, as-sakinah wal wiqar yang kita udah jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, pada bab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan satu dalil dari Al-Quran dan dua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama beliau mengutip dari surah Al-Hajj ayat 32 ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari hati yang takwa atau ketakwaan hati. Apa kaitan ayat ini dengan bab yang kita sedang bahas? Ayat ini tadi mengatakan waman yu'azzim sa'airallah, yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, segala bentuk ibadah kita kepada Allah itu adalah syiar-syiar Allah. Salat, azan, iqamah, ibadah haji, ibadah umroh atau tempat-tempat tertentu yang dimuliakan itu ya masuk kategori syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berupa amalan, ada yang berupa tempat ya, tempat seperti Ka'bah. Itu syiar Allah. Nah, kalau amalan ya seluruh amal ibadah termasuk azan, iqamah, salat 5 waktu, salat sunnah. Itu masuk syiar-syiar Allah. Nah, karena salat itu adalah salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, termasuk majelis ilmu juga min sya'airillah. Maka kita harus muliakan gitu. Kita harus agungkan. Caranya gimana? Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru saat kita berjalan menuju masjid untuk salat 5 waktu. Nah, itu munasabah hadhil ayah ya minal bab. Relevansi ayat ini dengan bab yang kita bahas ini ya.
Maka Allah ya, menjelaskan orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan amal-amal ibadah kepada Allah, itu sesungguhnya hanya muncul atau berangkat dari orang-orang yang takwa hatinya, min taqwal qulub. Jadi tanda orang yang hatinya takwa adalah dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, di antaranya adalah tadi, ketika kita berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu, kita agungkan. Caranya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Karena kalau kita terburu-buru, kita akan kehilangan kehusuan saat kita sholat. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Orang yang tidak khusyuk, apalagi dia tadi disebabkan karena dia tergesa-gesa, berarti dia tidak mengagungkan syiar Allah. Ya, disengaja atau tidak. Itu. Padahal orang yang mengagungkan syiar Allah tadi itu adalah orang yang hatinya takwa. Itu penjelasan kaitan antara ayat ini dengan bab yang kita sedang bahas, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik, ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya. Hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah," apabila iqamah sudah dikumandangkan untuk salat, ya, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Maka janganlah kalian mendatangi salat walaupun sudah terdengar iqamah gitu ya. Jangan mendatangi salat wa antum tas'aun, sedangkan antum tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa gitu. Oh, udah iqamah nih. Ingin dapat takbiratul ihram bersama imam, akhirnya terburu-buru. Mungkin agak lari. Nah, jangan datangi salat dengan cara seperti itu ya. Fala ta'tuha wa antum tas'aun. Terus bagaimana? Waktuha wa antum tamsyun. Datangilah salat 5 waktu itu ya, ketika kita mau berangkat salat jamaah ke masjid, wa antum tamsyun, dan kalian berjalan ya, berjalan kaki, wa alaikumus sakinah, hendaklah kalian ya, tenang. Fama adraktum, apa yang kalian dapatkan dari salat bersama imam itu, fasallu, salatlah bersama imam. Misalnya kita ke masjid, kita dapati imam ya, sudah rakaat kedua, ya udah salat bersama imam sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, termasuk juga ketika kita dapati imam sedang sujud, langsung takbiratul ihram ikut sujud bersama imam. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan maka salatlah kalian sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Wa ma fatakum, dan apa yang terlewat oleh kalian, fa'atimmu, ya, maka sempurnakanlah. Jadi kalau kita datang ternyata udah tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, udah tinggal sempurnakan saja kekurangannya. Itu kalau toh kita telat gitu ya. Yang jelas jangan datang ke masjid untuk sholat berjamaah tergesa-gesa ya, itu. Lalu ditambahkan, ini hadis muttafaqun alaih ya, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah, kata Nabi ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu ketika dia menuju ya, berjalan menuju untuk sholat, fahuwa fi sholatin, nah, maka dia itu sebenarnya seperti sedang sholat. Ini kata Nabi ya sallallahu. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fahuwa fi shalah. Saat kita jalan untuk berangkat ke masjid,
mau sholat jamaah, kata Nabi, fahuwa fi sholat. Dia sebenarnya sama seperti dalam keadaan sholat. Nah ini penting ya Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini hadis riwayat Imam Muslim, tambahan dari Imam Muslim. Nah lalu apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama ini. Yang pertama ya kesimpulannya adalah an-nahyu anisai inda iqamati shalah li idraki takbiratil ihram. Larangan tergesa-gesa ya ketika iqamah sudah dikumandangkan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu dilarang ya, tergesa-gesa supaya dapat takbiratul bersama imam pas diiqamahi gitu ya. Nah, li'anna dzalika qad yuzhibu al-khushu'a minas shalah wat tadabbur ya wat tadabbur inda sima'il Qur'an. Karena ketika kita tergesa-gesa, hal tersebut akan menghilangkan kehusyuan di dalam salat dan akan menghilangkan kemampuan merenungkan, memahami atau mentadaburi ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh si imam. Kita nggak mungkin bisa tadabur lagi apa yang dibaca imam, nggak bisa tuh, nggak fokus. Boro-boro mentadaburi apa yang dibaca imam, khusyuk aja udah nggak bisa. Kalau kita tergesa-gesa, boro-boro terburu-buru, nyantai pun nggak bisa kan? Kebanyakan kita nyantai pun jalan, bahkan mungkin tabkir ya, datang lebih awal sebelum azan udah ke masjid. Pada umumnya kita ini bisa nggak waktu imam baca ayat kita merenungkan ayat yang dibaca imam? Pada umumnya nggak ya, kebanyakan belum ya. Nah ini PR kita bareng-bareng tuh. Piye corone ya supaya pada saat imam baca itu kita bisa merenungkan apa yang dibaca oleh imam. Nah ini PR besar kaum muslimin ya, kita semua ini termasuk bagaimana caranya supaya kita mampu ya mendengarkan bacaan imam sekaligus mentadaburi ayat-ayat yang dibaca oleh si imam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, yang bagi alal abdi an ya'tiya as-salata biwiqarin wa sakinatin. Sudah seharusnya seorang hamba itu datang sholat ya, dengan tenang hatinya, tenang badannya. Li'annahu fi hukmil musalli. Nah, karena hukum orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah hukumnya sama seperti orang yang sholat gitu. Li'annahu fi hukmi al musalli. Maka payam bagilahu i'timada ma yam bagi lil musalli i'timaduhu. Maka dia orang yang berjalan ke masjid itu seharusnya dia memperhatikan ya, atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sholat. Orang sholat itu kan tenang, khusyuk gitu ya. Jadi pun begitu dengan orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat, dia harus memperhatikan segala hal yang diperhatikan oleh orang yang sedang sholat. Nah, itu yang tadi dimaksud oleh Nabi, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fis shalah au fa huwa fi shalatin. Itu tadi keterangannya. Nah, termasuk wajtinabu ma yambagi lil musalli ijtinabuhu. Dan hendaklah orang yang berjalan menuju ya, masjid untuk sholat berjamaah menjauhi segala sesuatu yang seharusnya dijauhi sebagaimana orang yang sholat menjauhinya gitu ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, contohnya Gojek ya. Gojek itu bercanda maksudnya, bukan gokar bukan ya. Kita jalan kaki ke masjid sebaiknya nggak usah bercanda-canda gitu ya. Sebagaimana orang yang sholat boleh nggak bercanda? Nggak boleh. Itu maksudnya. Ya. Jadi dia jalannya tenang. Nah itulah nanti yang akan menjadi sebab ketika dia melangkah maka dosa dia diampuni. Ketika dia melangkah dengan kaki yang lainnya, derajat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu as-sakinah wal wiqar. Kalau ingin dapat keutamaan ya, melangkahkan kaki yang bisa menjadi penghapus dosa sekaligus juga bisa menjadi
sebab diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus tenang jalannya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang ketiga, al-ma'mumu ya, yadkhulu ma'al imami 'alal halil lati yakunu 'alaiha. Nah, makmum itu masuk sholat bersama imam alal hal dalam keadaan allati yakunu 'alaiha, dalam keadaan si imam ya, sedang berada pada keadaan tertentu itu. Maksudnya ketika kita masbuk jadi makmum, kita datang imam sedang ruku, kita langsung ikut ruku. Imam sedang sujud, kita langsung ikut sujud dengan syarat takbiratul ihram dulu. Karena syarat rukun sholat itu harus takbiratul ihram. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ya, kita ingin ngejar imam, nah, lalu kita lupa takbiratul ihram. Langsung imam ruku. Kan kalau kita masbuk, imam sedang ruku, kalau kita dapat ruku bersama imam, kita dapat 1 rakaat sempurna atau tidak? Iya kan? Karena ada hadis man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang dapat ruku, maka sungguh dia telah dapat salat sempurna. Salat jamaah datang, imam lagi Allahu Akbar ruku, kita datang ikut ruku bersama imam. Nah, lalu imam i'tidal, kita bangkit i'tidal, kita sudah dianggap sholat sempurna walaupun tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, bahkan mungkin tidak sempat baca apa-apa, itu sudah sempurna berdasarkan dalil tadi, man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Tapi tadi jangan sampai karena ingin ngejar biar tidak masbuk, biar bisa ikut ruku bersama imam, kita lupa takbiratul ihram. Langsung Allahu Akbar ruku. Jadi takbirnya itu untuk takbir ruku gitu ya. Lupa takbiratul ihram. Nah, kalau pas kita bangkit dari ruku, kita sadar, aduh, saya belum takbiratul ihram. Apa yang harus dilakukan? Batalin. Udah dibatalin aja. Ulangi lagi takbiratul ihram. Bahkan andai kata kita ikut sujud bersama imam, kita ingat, ya Rob, tadi saya belum takbiratul ihram. Batalin. Ya, batalkan, kita ulangi lagi takbiratul ihram. Karena sholat itu kata Nabi, muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu harus diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan harus diakhiri dengan salam, muhtatamatun bit taslim. Itu kata Nabi SAW. Ya, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, imam ini pentingnya dalam kitab ya Hukukul Musallin, ada salah satu bab yang menjelaskan bahwa imam sebaiknya menunggu makmum yang terdengar baru datang. Imam lagi ruku, Allahu Akbar, ada makmum srek, buka pintu gitu ya. Itu tunggulah makmum sampai dia bisa ikut bersama imam. Nah, ini pentingnya. Jadi di antara adab seorang imam, kalau dia ngerasa ada orang baru datang, indikatornya kan tadi suara sendal, terus suara pintu, nah suara mungkin batuk-batuk gitu ya, apalagi suara langkah kaki. Imam sebaiknya jangan tergesa-gesa. Walaupun biasanya cepat, kan imam pada umumnya biasanya cepat ya, ruku cepat, sujud cepat. Nah, kalau mendengar ada makmum datang, kita merasa ini ada langkah kaki, dalam kitab ini ya, Hukuk al-Musallin, nah itu ditunggu, intizaru ad-dakhili ila as-salati liyudrika ar-ruku. Tunggu orang yang masuk ke masjid untuk ikut sholat supaya dia bisa ikut ruku bersama kita, bersama imam maksudnya, bersama imam. Nah, dalilnya ada, dalilnya ini kata penulis kitab ini ya, Syekh Abdullah bin Za'al Al-Anzi rahimahullah, kata beliau ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW.
tentang ya, niat beliau mau memperpanjang sholat, lalu mendengar ada seorang bayi menangis. Kata Nabi, inni la aqumu fis sholati uridu an utawwila fiha. Saya berdiri sholat, untuk sholat, lalu saya mau memperpanjang sholat saya. Rasul emang udah punya niat mau manjangin sholat. Ya. Fa asma'u buka as-sabi, lalu aku mendengar ada seorang bayi menangis. Fa atazawwaju fi sholati karahiyata an asuqa ala ummihi. Maka aku persingkat sholatku karena khawatir menyulitkan ibunya. Khawatir menyulitkan ibunya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, dari mana istidlal tadi bahwa imam itu sebaiknya nunggu makmum yang mau ikut sholat berjamaah supaya dia bisa ikut ruku bersama? Kok menggunakan dalil ini? Gitu ya. Nah, maka komentar Abdullah Zal Al-Anzi, kata beliau, dalam hadis ini ada dalil ala annal imama, bahwasanya imam itu wa huwa rakiun, ketika dia ruku, idza ahassa bi rajulin yuridu sholata ma'ahu, kalau dia merasa ada seseorang ya mau sholat bersama si imam itu, bersama dia, kana lahu ayyantazira rakian, hendaklah dia menunggu orang yang baru datang itu untuk supaya bisa ruku bersamanya. Liyudrika fadilatar raq'ati fil jamaah, supaya dia bisa mendapatkan keutamaan ya, ikut ruku bersama imam dalam sholat jamaah. Gitu. Itu catatannya. Istidlalnya bagaimana? Karena kata beliau, jika Rasul saja yang tadi niat untuk memanjangkan sholat dibatalkan oleh beliau, maksudnya nggak jadi memanjangkan sholatnya gara-gara mendengar ada apa tadi? Ada seorang bayi menangis. Nah, bayi nangis ini urusan dunia atau urusan ibadah? Urusan dunia kan? Memberi kelonggaran kepada ibunya karena bayi nangis ini urusan dunia. Nah, maka apalagi gitu dalam urusan ada orang datang mau sholat berjamaah, ini urusan ibadah. Bahkan memperhatikan makmum yang baru datang itu ahakku wa aula bizalika, itu lebih berhak dan lebih utama lagi daripada tadi Rasul mengcancel memanjangkan sholat karena ada bayi nangis. Ya, itu aja diperhatiin gitu. Apalagi kalau ada orang mau sholat jamaah, harus lebih diperhatikan lagi. Itu maksudnya, istilahnya itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Ini penting ya bagi para imam karena itu hak ya, makmum. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Nah, kemudian kesimpulan lainnya Bapak Ibu dan sekalian adalah apa? Adamul isra mustaljimun li kasratil khuta ya. Adamul isra mustaljimun li kasratil khuta. Orang yang tidak terburu-buru ya pasti langkahnya lebih banyak. Betul atau tidak? Orang ada dua orang, si A si B. Si A ini buru-buru pergi ke masjidnya, sementara si B santai aja. Si B santai. Kira-kira langkahnya akan lebih banyak si A atau si B? Yang satu buru-buru, si A, si B santai jalannya. Kira-kira langkahnya lebih banyak mana? Si B yang santai itu. Nah gitu. Yang walaupun nanti resikonya telat kan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau nggak mau telat gimana caranya? Santai tapi nggak telat. Caranya gimana? Bisa nggak? Berangkatnya santai tapi nggak telat. Tabkir ya, pergilah ke masjid sebelum azan atau waktu azan. Insya Allah tidak tergesa-gesa dan insya Allah tidak telat. Kalau rumahnya tidak terlalu jauh ya. Ya kalau jauh ya pakai sepeda terpaksa atau pakai motor gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Nah kemudian man adraka juz'an minas shalah ya hassala fadilatal jamaah.
barang siapa orang yang mendapatkan sebagian sholat bersama imam, maka dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi tadi, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan sholatlah. Dan Nabi tidak memisahkan apakah kita dapatnya hanya 1 rakaat atau bahkan kita hanya dapat tasyahud akhir toh, pas kita duduk imam langsung assalamualaikum, atau kita dapat dari awal, itu sama. Antara orang yang dapat dari awal sejak takbiratul ihram dengan antara orang yang baru dapat jamaahnya pas imam sudah tasyahud akhir, sama-sama dapat pahala sholat berjamaah, sama-sama dapat 27 derajat. Tapi bedanya apa? Kesempurnaannya beda. Kalau 20 derajatnya sama, tapi pahalanya beda. Nah, secara umum sama, tapi nilainya beda gitu. 27 derajatnya sama-sama dapat, tapi nilainya berbeda. Sama juga orang yang ketika datang bahkan imam sudah selesai. Imam sudah selesai. Dia punya niat mau jamaah, tetap dinilai mendapatkan pahala sholat jamaah. Cuman pahalanya berbeda tadi. Nah, kemudian ini ada keterangan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Kalau kita datang ke masjid, imam rutin itu udah rampung, udah selesai, tapi ada 1-2 jamaah belum selesai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah bermakmum kepada yang masbuk, yang belum selesai sholatnya, atau kita langsung sholat aja sendirian? Nah, kalau kata Syekh Shalih bin Fauzan, tidak perlu bermakmum, langsung aja sholat sendiri. Bahkan beliau melarang, nggak bisa itu dijadiin imam, kata beliau. Ya, tapi sayang sekali beliau tidak menjelaskan dalilnya. Itu nampaknya ijtihad beliau gitu ya. Jadi kalau kita datang ke masjid masbuk, pas sampai imam udah rampung, tapi masih ada 1-2 orang masbuk, belum mungkin menyempurnakan 1 atau 2 rakaat, nggak perlu kita bermakmum kepada orang tersebut, langsung aja kita sholat sendiri, tetap dapat pahala sholat jamaah. Bahkan beliau tidak merekomendasikan untuk bermakmum pada orang yang masbuk karena dia tidak bisa dijadikan imam. Itu dalam salah satu kajian yang beliau sampaikan, ada potongan videonya gitu ya, yang kami lihat, itu nggak perlu kata beliau. Tapi tadi kami dapatnya tidak utuh videonya ya, tidak utuh. Allah alam, mungkin di bagian depan atau belakangnya ada dalil yang disebutkan, tapi yang kami dengar tidak ada dalil ya yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi saya kira ini ya keterangan dari hadis yang pertama. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma arafata, ya, fasami an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu jazran syadidan wa darban wa sautan lil ibil. Jadi kata Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau bertolak bersama Nabi pada hari Arafah, ya, untuk ke padang Arafah. Jadi bareng jalan bersama Nabi. Nah, lalu Nabi mendengar di belakang beliau ada bentakan keras, ada suara pukulan, ada suara cambuk, ya, nyambuk ibil, unta gitu, dicambuk. Mendengar gitu Nabi, ada suara bentakan keras, ada suara pukulan, ya, itu terdengar suaranya, dan terdengar juga suara unta gitu ya. Fa asyara bi sautihi ilaihim, lalu Rasul memberikan isyarat dengan cambuknya untuk mengendalikan unta itu kepada mereka yang di belakang. Apa kata Nabi? Qala ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bis sakinati, hendaklah kalian tenang. Fa inna al birra laisa bil idha, karena sesungguhnya ketaatan itu bukan dengan cara
tergesa-gesa. Al-idha itu maknanya al-isra. Tidak usah tergesa-gesa. Kita kan mau wukuf di padang Arafah. Enggak usah terburu-buru gitu. Sampai nyambukin untanya, sampai terdengar bentakan. Bahkan unta sampai bersuara dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Tenang saja. Ya, berjalanlah dengan tenang. Karena tadi albir, ketaatan itu bukan dengan cara tergesa-gesa. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesimpulan penting dari hadis ini adalah tergesa-gesa dalam berjalan bukanlah sesuatu yang sepantasnya dilakukan pada saat kita mau beribadah, mau taqarrub kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan tergesa-gesa, ya, jangan terburu-buru. Nah, apalagi dalam konteks tadi ya, untuk wukuf di padang Arafah misalnya, kalau kita terburu-buru nanti akan mengakibatkan adanya apa? Macet, ya, saling sikut, menyakiti sesama kaum muslimin itu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian tapi disingkatakan walakin Rasulullah SAW kana idza wajada furjatan asra'a. Akan tetapi Rasulullah SAW itu apabila beliau mendapatkan ada celah, maka beliau segera. Nah, jadi bedakan antara tergesa-gesa dan menyegerakannya. Ada purjah, ya. Purjah itu celah. Misalnya ada di shop yang pertama ada celah. Itu Rasul segera isi. Itu yang disebut idza wajada furjatan asra. Segera untuk diisi oleh beliau. Nah, ini dalam konteks yang lain ya. Nah, maka menyegerakan diri untuk menutup purjah, celah, terutama tadi dalam shop salat berjamaah, ini mamduh, terpuji ya, bukan yang tercela. Tapi kalau jalan terburu-buru, nah itu baru mazmum, tercela. Tapi kalau bersegera menutup celah shop, itu mamduh, terpuji kalau itu. Jadi ini Bapak sekalian. Nah, terakhir, kesimpulan terakhir adalah hadis ini menjelaskan apa? Kasih sayang Rasul kepada umatnya. Makanya beliau melarang umatnya untuk tergesa-gesa, ya, agar tidak berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ya, itu li'alla ya, yajhafu bi anfusihim, li'alla yazlimu bi anfusihim ma'abudil masafah. Apalagi kalau jarak rumah dia ke masjid itu jauh ya, dia lari-lari, iqamah sudah terdengar lari-lari. Nah, itu namanya dia menzalimi diri sendiri. Makanya Nabi larang, jangan tergesa-gesa. Kalau toh telat gak ada masalah. Ya, tinggal sempurnakan aja yang kurangnya. Jadi saya kira ini sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya, beberapa penjelasan penting terkait hadis-hadis atau dalil-dalil tentang anjuran untuk tenang ya saat kita mau beribadah ya, entah untuk sholat atau thalabul ilmi atau yang lainnya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Pak Gofir. Iya. Jawabannya iya cocok. Alon-alon asal kelakon. Nah, itu. Yang kita udah singgung juga kemarin gitu. Jadi kalau kita tergesa-gesa, kita terburu-buru, akhirnya kita akan menyesal. Naik motor ngebut, nggak alon-alon, tabrakan. Kan kelakon atau enggak akhirnya?
nggak kelakon kan? Makanya alon-alon asal kelakon kan gitu. Nah itu al ajalatu minasyaiton, fil ajalati an nadamah wa fi at-ta'ani as-salamah. Jadi cocok betul Pak Gofir ya. Baik, silakan. Ya. Misalnya imam udah salam, masih ada yang masuk, terus kita datang bertiga. Itu apa sholat sendiri apa yang satu jadi imam? Oke. Jadi waktu datang ke masjid, ya bertiga, ya masih ada yang masbuk, tapi ini bertiga, mana yang lebih baik? Ngikuti orang yang masbuk atau sholat sendiri? Iya, maksud saya ikut yang masbuk berjamaah atau membuat jamaah sendiri bertiga gitu. Nah, itu kan? Yang kedua pilihannya, kita lebih utama sholat berjamaah bertiga itu, ya gitu. Ya itu jawabannya. Daripada kita bermakmum kepada orang yang masbuk gitu ya. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Minta kual qulub ya. Karya spiritual. Ya, jadi terima kasih Pak Gofir ya. Yang pertama, ya takwa itu at-taqwa hahuna kata Rasul. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadrihi. Rasul mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ya takwa itu hanya ada dalam hati. Tapi akan tercermin dalam perilaku gitu. Takwa itu dari hati, tapi pasti akan tercermin dalam perilaku. Nah itu apa konkretnya penjelasan hati yang takwa tadi? Min taqwal qulub. Takwa itu dijelaskan ta'rif atau pengertiannya oleh para ulama yang paling sering ya dikutip bahkan oleh para khotib Jumat ya, sering dikutip. Takwa itu apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mentaati seluruh perintah Allah Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang haram maupun yang makruh. Itu makna takwa ya. Jadi orang takwa yang tadi, orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu berarti hatinya takwa. Dia berusaha untuk mentaati perintah Allah. Nah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh. Itu Pak Gofir ya. Jadi makna konkret dari takwa, perilaku orang itu dia selalu berusaha mengamalkan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan-larangan agama. Kira-kira sudah jelas belum? Masih gampang? Dari gambarannya. Jadi itu yang kami pahami, yang kami ketahui dari penjelasan para ulama tentang takwa ya, tentang makna takwa itu. Nah, berarti mafhumnya, pemahaman terbaliknya, kalau ada orang mau sholat jamaah ke masjid tergesa-gesa, berarti apa tuh artinya kalau gitu? Orang itu takwa atau tidak? Tidak, belum ya.
belum dianggap betul-betul takwa. Karena apa? Ya karena dia tidak menjauhi yang dilarang oleh syariat. Kan tergesa-gesa dilarang dong. Dia malah melakukan. Berarti kan dia belum betul-betul takwa. Jadi itu. Nah, mafhumnya seperti itu. Apa yang kita bisa pahami ya, dari hadis dari ayat tadi ya. Dari ayat yang dalil pertama tadi di surah Al-Hajj ayat 32. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Pak Gofir, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam ini. Tentu saja kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri ya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.